Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Salam sejahtera dan salam sehat. Kasih karunia, pemeliharaan dan perlindungan dari Allah Tritunggal senantiasa menaungi kita semua. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 dan 8. Dengarkanlah firman Tuhan. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 hari lagi kita akan merayakan Natal. Lalu bagaimana kita memahami Natal? Mengapa Yesus, anak Allah, harus lahir? Pernahkah kita memikirkan, merenungkan, dan mencari tahu mengapa itu semua terjadi? Bapak Ibu, ketika 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, ayat yang kita baca tadi, mengatakan, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Perbuatan-perbuatan iblis apakah yang ada dalam pikiran Yohanes ketika dia menuliskan surat 1 Yohanes ini? Jawabannya jelas dari konteksnya Bapak Ibu. Pertama, 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 adalah ayat paralel yang jelas. Di sana dikatakan, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Bapak Ibu, ungkapan yang muncul pada ayat 5 dan ayat 8 menyatakan bahwa perbuatan iblis yang Yesus datang untuk binasakan, yaitu dosa. Bagian pertama dari ayat 8 membuat hal ini hampir pasti. Bahwa barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Masalah dalam konteks ini adalah dosa, Bapak Ibu. Bukan suatu penyakit, atau ada mobil rusak, ataupun jadwal yang kacau. Yesus datang ke dunia untuk memungkinkan kita berhenti berbuat dosa. Bapak Ibu, kita akan melihat ini lebih jelas lagi jika kita meletakkan kebenaran ini di samping kebenaran 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Bapak Ibu, ini adalah salah satu tujuan besar dari Natal. Salah satu tujuan besar dari inkarnasi Tuhan Yesus menjadi manusia. Tetapi ada tujuan lain yang Yohanes tambahkan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-2. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, seorang pembela Bapak Ibu, seorang parakletos dalam bahasa Yunaninya. Seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bapak Ibu, iblis berusaha untuk memalingkan orang dari melakukan kehendak Tuhan, menyebabkan mereka berdosa, sehingga dia dapat menuduh mereka di hadapan Tuhan dan menuntut penghakiman atas mereka. Tetapi dengan kematiannya, Tuhan Yesus menebus dosa manusia, dengan demikian menghilangkan dasar tuduhan iblis dan menghancurkan perbuatannya. Sekarang mari kita lihat apa arti semuanya itu, Bapak Ibu.
Artinya Tuhan Yesus menyatakan dirinya di dalam dunia ini karena dua tujuan. Tujuan pertama, Tuhan Yesus datang agar kita tidak terus-menerus berbuat dosa, yaitu Dia datang untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis. Sedangkan tujuan kedua, Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang agar ada pendamaian bagi dosa-dosa kita jika kita melakukan dosa. Tuhan Yesus menjadi korban pengganti yang menghapus murka Allah atas dosa-dosa kita. Tentang konsep penggantian ini Rasul Paulus mengatakan dengan jelas dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang benar menjadi dosa dan kita yang berdosa menjadi benar, Bapak Ibu. Hasil dari tujuan kedua ini bukanlah untuk mengalahkan tujuan pertama. Pengampunan bukanlah bertujuan untuk mengizinkan dosa, Bapak Ibu. Kita semua memiliki wilayah di mana godaan begitu kuat dan kebiasaan buruk yang sulit untuk ditaklukkan. Kelemahan ini memberikan pijakan bagi iblis, sehingga kita harus mengatasi wilayah kerentanan kita tersebut, Bapak Ibu. Namun, jika kita bergumul dengan dosa tertentu, ayat-ayat ini tidak ditujukan kepada kita, meskipun untuk saat ini kita tampaknya terus berbuat dosa. Yohanes tidak sedang berbicara tentang orang-orang yang kemenangannya masih belum lengkap. Tetapi Yohanes sedang berbicara tentang orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan mencari cara untuk membenarkannya. Tujuan kematian Kristus bagi dosa-dosa kita, Bapak Ibu, bukanlah agar kita mengendurkan pertempuran kita melawan dosa. Sebaliknya, hasil dari dua tujuan Natal ini lebih tepatnya adalah bahwa pembayaran yang pernah sekali dilakukan untuk semua dosa kita, yaitu kebebasan dan kekuatan yang memungkinkan kita pertama untuk melawan dosa, bukan sebagai seorang legalis atau seorang yang terikat kaku kepada hukum untuk mendapatkan keselamatan kita, dan kedua, bukan seorang yang takut akan kehilangan keselamatan kita, tetapi sebagai pemenang yang melemparkan diri kita untuk masuk ke dalam pertempuran melawan dosa dengan keyakinan dan sukacita. Pengikut Kristus yang sejati tidak mempraktekkan dosa, Bapak Ibu, tetapi ketika kita berdosa, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, dan dengan demikian, kita menjaga hubungan yang kuat dan intim dengan Tuhan. Amin.